Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Plot twist adalah bagian dari sebuah film yang tidak bisa dipungkiri menjadi kejutan tersendiri dari menarik atau tidaknya sebuah film. Nah, di film kali ini, plot twist itu benar-benar dikemas secara apik sehingga membuat pikiran kita sebagai seorang penonton menjadi mind blowing. Oh bisa gitu ya. Ya, meskipun surprise-nya tak sebuah film Wamai atau Invisible Guest, tapi saya jamin ini akan menghibur kita guys. Dan semoga saja kalian suka dengan pembawaan saya yang selalu bikin ngantuk ya. Ya, jadi tetap video why. Film diawali dengan adegan pria lanjut usia yang bernama Brian. Dia berencana menemui teman kencan online-nya yang bernama Estelle. Tak butuh waktu lama, Brian langsung nyetel dengan Estelle dan sepertinya sudah menemukan chemistry atau kecocokan satu sama lainnya. Sama seperti kebanyakan orang yang menyembunyikan identitas aslinya saat berada di dunia maya, rupanya Brian juga melakukan hal yang sama. Karena pada kenyataannya dia bernama asli Roy Courtney. Semua itu dia ungkapkan karena tidak mau memulai sesuatu dengan kebohongan. Hal senada juga diungkapkan oleh si wanita, karena faktanya nama asli dari si wanita adalah Betty bukan Estelle. Udah mulai kerasa good layernya gitu ya. Most in life is dishonesty, a deception on my part. It's Roy. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Roy yang sedang berada di sebuah diskotik. Di sana dia bertemu dengan dua orang yang hendak berbisnis dengannya. Di tempat itu pula kita melihat teman sekaligus akuntan Roy yang bernama Vincent. Maksud dan tujuan pertemuan itu sendiri ialah untuk menipu klien yang akan berinvestasi di tempat mereka. Kemudian Roy menjelaskan bahwa proses itu membutuhkan sedikit pancingan dana yang akan membuat mereka percaya dengan tender kali ini. Untuk itu Roy meminta kepada kedua orang itu untuk menginvestasikan dana mereka terlebih dahulu. Setelah itu dia akan meyakinkan kliennya untuk menginvestasikan uang mereka. Barulah saat uang itu sudah masuk ke rekening, Roy akan menarik semuanya dan membagi rata dengan semua orang yang ada di sana. But before they put their money in, only 200,000, they want to see us put some money in. Because the money you put in, that you get back 4 times over the pay. Hari di mana pertemuan itu akan segera mereka lakukan. Roy mulai melobi tamu mereka dengan iming-iming keuntungan yang cukup besar. Sesuai rencana, mereka akan memancing klien dengan uang sebesar 200.000 pound sebagai bukti bahwa ini adalah investasi yang aman. Kemudian Roy meminta mereka untuk menginvestasikan uangnya sebesar 800.000 pound dengan iming-iming profit yang lebih besar dari mereka. Akan tetapi pertanyaan konyol justru dilontarkan oleh sang teman kepada klien mereka. Hingga akhirnya pertanyaan itu membuat mereka tersinggung dan membatalkan transaksi tersebut. Yeah, I've got a question. See all this money you're going to make, what's Putin's cut? Singkat cerita, malam pun tiba. Hubungan Roy dan Betty mulai intim hari demi hari. Dari tipe orangnya, sepertinya Roy ini mengincar sesuatu dari Betty. Entah hal apa yang diinginkan Roy dari Betty, yang jelas kehadirannya membuat sang cucu tampak tidak senang. Hal itu dibuktikan dengan sikap ketus sang cucu yang bernama Stephen. Dia mulai mengusir secara halus kepada Roy dengan mengatakan bahwa dia akan dengan senang hati mengantar Roy pulang. Roy yang mengerti dengan sikap Stephen segera bergegas untuk pulang. Akan tetapi saat berada di dalam rumah, penyakit encok Roy mulai kambuh atau ya mungkin pura-pura kambuh, gak paham deh. Dan itu sangat membuat Betty iba kepada dirinya dan akhirnya dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya saja. Modus. Beberapa hari kemudian pertemuan antara Roy dan kliennya kembali terjadi. Untuk itu salah seorang rekan Roy yang bernama Brian segera meminta maaf kepada si klien atas pertanyaan konyolnya waktu itu. Dan sebagai kesungguhan mereka, Brian dan temannya akan menambah dana investasinya sebanyak 400.000 pound, sekaligus sebagai jaminan bahwa ini memang investasi yang aman. Sontak hal tersebut membuat si klien menjadi senang dan langsung menyetujui syarat dana yang telah mereka tentukan sebelumnya. Transaksi pun berjalan lancar tanpa ada halang kendala yang berarti. Ketika mereka sedang merayakan keberhasilannya, Brian mendatangi si klien bermaksud memberikan selamat. Akan tetapi, rupanya si klien adalah mata-mata polisi.
Hal itu ditandai dengan sebuah mikrofon yang terpasang pada tubuhnya. Hal tersebut juga membuat keadaan menjadi panik di tempat itu. Tanpa basa-basi, semua orang berhamburan keluar ruangan untuk menghindari polisi. Setelah semuanya beres, rupanya ini adalah akal-akalan dari Roy saja untuk mengambil uang milik Brin. Karena faktanya, Vlad atau si klien dari Rusia adalah orang suruhan Roy untuk menjadi kliennya. Agar sandiwara ini berjalan dengan apa yang sudah dia rencanakan. Okay, well done. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan keadaan di rumah Betty. Di sana, Stephen kembali bertanya kepada Roy. Kali ini dia bertanya tentang masa lalu Roy. Dari analisanya, Stephen berpendapat bahwa Roy adalah seorang mantan militer. Lebih dari itu, dia mengetahui bahwa luka pada leher Roy adalah bekas dari sayatan pisau militer. Namun begitu, rupanya Roy enggan membicarakan luka tersebut. Karena baginya sejarah tetaplah sejarah yang harus dibiarkan tetap apa adanya. Sepertinya ada sesuatu hal yang Roy sembunyikan dari luka itu. Setelah pergi dari rumah Betty, Roy kemudian pergi ke suatu tempat. Tempat itu sendiri merupakan tempat kerja Vlad atau orang suluhan Roy dulu. Di sana, Vlad mengungkapkan bahwa dia tidak suka dengan pembagian hasil transaksi mereka. Dia menganggap bahwa semua itu tidak adil untuk dirinya. Akan tetapi Roy sudah memperkirakan hal itu dan bisa mengantisipasi keinginan Vlad dengan menyewa tukang pukul. Hingga akhirnya Vlad tidak punya pilihan lain dan harus berhadapan dengan orang bayaran Roy. Dari kejadian itu kita bisa melihat betapa berbahayanya aki-aki itu walaupun dengan tubuh yang sudah tua. Well, same as you. Same as Minnie. I don't want a fee. I want a cut. Poor manners. Kembali ke rumah Betty, Roy mengajak Vincent untuk bertemu dengan gebetannya tersebut. Anjir, gebetan. Di rumah itu Roy bermaksud untuk menuliskan surat wasiat jika dia sudah meninggal suatu saat nanti. Yang menarik, Roy akan memberikan sebagian asetnya kepada Betty sebagai apresiasi karena dia telah menemani Roy saat ini. Namun hal itu tidak membuat Betty senang sama sekali dan justru menganggap hal itu sebagai sebuah lelucon. Karena faktanya nominal uang Roy tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan aset Betty yang mencapai 20 kali lipat dari aset Roy saat ini. Mendengar hal itu, jiwa rentenir pada diri Roy bergejolak. Hingga tanpa malu dia mengajak Betty untuk berinvestasi agar uang tersebut bisa bertambah banyak tanpa harus melakukan pekerjaan yang berat. Hoping you'd let me leave something to you. Roy, of course I own this house because I paid cash. I've got my savings and then I've got the fund. Mengetahui nominal aset Betty yang mencapai puluhan juta pound, Roy terus meyakinkannya untuk berinvestasi. Sebagai bukti bahwa investasinya menguntungkan, Roy memberikan beberapa persen profit investasinya kepada Betty. Akan tetapi, hal sebaliknya justru diperlihatkan oleh sang cucu Stephen yang tidak suka dengan rencana mereka. Perdebatan dengan Betty terjadi di tempat itu. Melihat hal tersebut, Roy selaku akuntan langsung pergi dari tempat itu karena tidak mau disiram kopi, seperti perdebatan yang sering terjadi di sinetron-sinetron Indosiar. Ketika Roy dan Betty sedang bersama, dia secara tidak sengaja melihat penampakan orang yang tidak asing. Kemudian dia menyuruh Betty untuk menunggu di suatu tempat. Dengan bergegas Roy pergi ke suatu tempat dan ternyata orang tersebut adalah brand rekan kerja yang pernah Roy tipu waktu itu. Rupanya brand selama ini telah membuntuti Roy karena dia sadar bahwa Roy bukanlah orang sembarangan. Lebih dari itu, ternyata Brand baru menyadari bahwa inti pertemuan kedua mereka yaitu untuk menaikkan nominal investasi. Sementara leluconnya waktu itu hanyalah sebuah tindakan bodoh dan kesialan yang telah dia lakukan. Jika memang Fred seorang polisi, kenapa pada pertemuan pertama mereka tidak dikepung? Dengan kata lain, semua ini memanglah sudah direncanakan oleh Roy sebelumnya. That was a good one you pulled, Roy! Why didn't the police nick us at the first meeting? If the Russians were wired, boy. What do you expect? Second meeting was so you could double the take. Mendengar hal itu, Roy hanya bisa terdiam. Kemudian, dengan sedikit gerakan dia mampu mengeksekusi Brand hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Tuh, bahaya kan aki-aki teh. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan keadaan di sebuah tempat.
Di sana kita melihat Roy yang berupaya mendekati Stephen untuk mendapatkan perhatiannya. Tanpa diduga, ternyata Stephen membawa Roy ke sebuah tempat yang tampak tidak asing bagi dirinya. Rupanya tempat tersebut memanglah pernah Roy kunjungi sebelumnya. Dan kita akan dibuat tercengang manakala di tempat itu kita akan mengetahui siapa sosok Roy yang sebenarnya. Karena merasa terdesak, akhirnya Roy menceritakan masa lalunya di tempat tersebut. Saat itu, dia ditugaskan untuk menangkap antek-antek Nazi oleh pemerintah Jerman dengan ditemani sang penerjemah yang bernama Hans Taub. Kemudian, mereka pergi ke suatu tempat yang disinyalir menjadi tempat persembunyian orang yang mereka cari. Tanpa diduga, orang yang mereka buru sudah mengetahui rencana mereka. Hingga pada akhirnya, si tersangka menyandra sang penerjemah agar Roy bisa menyerahkan dirinya. Geiger. Come in. Terjadi keributan yang melibatkan Roy dan si tersangka, hingga tanpa diduga si tersangka berhasil melepaskan tembakan yang mengenai mereka berdua. Dari cerita itu ada sedikit hal yang mengganjal di hati Stephen, yaitu bagaimana Roy bisa bertahan hidup setelah dia tertembak. Mendengar hal itu, Roy hanya berkata bahwa dia tidak tertembak di bagian vital sehingga dia masih bisa selamat dari kejadian tersebut. Akan tetapi Stephen membantah pernyataan dari Roy. Karena faktanya Stephen sudah mengetahui orang yang terbunuh pada waktu kejadian itu. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Roy Courtney, sang agen dari pemerintah Jerman. Hal tersebut berdasarkan kesaksian si tersangka yang beberapa minggu kemudian menyerahkan diri. Yang jadi pertanyaan, jika yang terbunuh itu adalah Roy Courtney, lantas siapa aki-aki ini? Confession was very clear. Martin Geiger was caught 2 weeks later by a Soviet. And who wasn't? Who was dead? Dari kejadian itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Roy selama ini bukanlah identitas dirinya yang sebenarnya. Roy pun membenarkan semua yang telah Stephen utarakan selama ini. Namun begitu, Roy menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah tanpa alasan. Hans atau Roy palsu berpendapat bahwa jika dirinya mati maka itu tidak akan masalah karena dia selama ini tinggal sendirian. Tidak akan ada orang yang kehilangan atas kematiannya. Akan tetapi hal sebaliknya justru akan berbeda jika Roy yang mati. Karena itu bisa menimbulkan kekacauan di pemerintahan Jerman saat itu. My family, they were all dead. No one was waiting. I often remarked on the resemblance between them. I could start over. Sehingga itulah yang mendasari Hans berganti identitas menjadi seorang Roy Courtney. Menurut Roy, siapapun dirinya itu tidak akan menjadi masalah untuk Stephen dan keluarganya, terutama Betty. Hal itu sekaligus menandakan bahwa semua yang Stephen utarakan tidak lebih dari sejarah yang baru diungkapkan. Akan tetapi dengan ada emosi, Stephen mengatakan bahwa Hans Taub seharusnya dihukum atas semua perbuatannya. Entah apa maksud ucapan Stephen waktu itu. Yang padahal mereka baru saja bertemu belum lama ini. Dan jelas apa yang diutarakan oleh Stephen kepada Hans akan menjadi jawaban di akhir film nanti. Not having paid the price for a single crime. A man named Hans Tau, presumed dead, has been... Hans Tau wasn't a war criminal. Pada akhirnya Roy bisa meyakinkan Betty untuk berinvestasi dengan dirinya. Tanpa dia sadari, semua itu hanyalah rencana Roy untuk mengeruk semua harta milik sang konglomerat tersebut. Dengan disaksikan Vincent, proses tanda tangan dan pemindahan dana akan segera mereka lakukan. Seperti berbisnis pada umumnya, Betty sempat ragu dengan transaksi kali ini. Tapi lagi-lagi Roy pintar ngebacot hingga akhirnya dia berhasil membuat Betty menandatangani kesepakatan tersebut. Wise to transfer all of it. True that the less one puts in, the less one get. I put in everything. I'm all in too. Sebagai alasan untuk kabur, Roy izin pamit kepada Betty untuk pergi menemui anaknya. Namun yang aneh, Betty justru sama sekali tidak curiga dan tidak berusaha mencegah Roy untuk pergi. Entah apa yang dipikirkan Betty saat itu. Yang jelas, semua itu membuat kita selaku penonton semakin gregetan dengan sikap Betty kepada Roy waktu itu. Setelah sampai di sebuah tempat, hal tidak terduga justru terjadi pada scene kali ini. Di tengah kegembiraannya, Roy justru harus menerima kenyataan bahwa alat transaksinya tertinggal. Dan jelas, itu adalah masalah besar bagi dirinya. Puas, talebox ya. What the fucking keypad? This is Shayla. How may I help you? Yes, and I've left my keypad at home. I'm trying to transfer some. I can do the transfer over the phone. You're going to have to go home and get that pad.
Tak mau kehilangan uangnya begitu saja, Roy memutuskan untuk kembali ke rumah Betty. Dan Anda pasti tahu bagaimana keadaan rumah itu. Ya, rumah itu sudah kosong melompong. Itu artinya rumah tersebut bukanlah tempat tinggal tetap milik Betty, melainkan dia menyewa semua itu. Tak kalah mengejutkan, rupanya selama ini Betty yang menyimpan alat transaksi milik Roy. Kemudian dia mengatakan kepada Roy bahwa dia harus jujur atau dia akan kehilangan 50.000 pound setiap kali dia berbohong. Every time you lie, I press this button. I don't know what you're talking. And £50,000 leaves our joint. Dan inilah plot twist akhir dari film ini. Agar semuanya jelas, Betty kemudian menceritakan siapa dirinya dan apa hubungan semua ini dengan Roy. Saat itu Roy atau Hans menjadi guru bahasa di rumah keluarga Betty. Nama Betty sendiri pada waktu itu adalah Lily. Kemudian tanpa sengaja Roy melihat sang ayah yang sedang bertransaksi ilegal dengan seorang klien. Saat itu Roy tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, karena baginya ada yang lebih menarik dari sekedar pertemuan itu. Roy kemudian memutuskan untuk melihat kakak dari Betty yang sedang latihan menari. Karena Roy sudah dianggap keluarga oleh mereka, maka sang kakak pun tidak sungkan untuk mengajaknya menari. Tanz darin doch mit Hansi. Oh, sie braucht einen Jungen, der größer ist als... Namun hal yang tidak terduga justru dilakukan oleh Roy dengan melakukan pelecehan dan mencoba mencium kakak dari Betty. Sontak, hal itu menimbulkan ketakutan di antara mereka. Du zerknitterst das Glück. Nein! Yang lebih bejat dari semua itu, Roy melakukan tindakan pemerkosaan kepada Betty yang saat itu masih berusia di bawah umur. Namun hal tersebut hanya diketahui oleh Betty dan Roy saja, karena Betty merasa takut untuk berterus terang kepada orang tuanya. Walaupun begitu, orang tua Betty kemudian mengusir Roy agar tidak lagi menjadi guru bahasa untuk anak-anak mereka. Selang beberapa bulan, ayah Betty ditangkap polisi karena adanya laporan tentang transaksi ilegal. Dan itu sangat membuat sang ibu shock. Hingga akhirnya dia tidak kuat menahan beban dan harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. He was tried, found guilty and hanged. But I denounced him as a traitor. It was all too much for my mother, so she committed suicide. And then towards the end of the war, and then it was just the four of us. Dari kejadian itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Betty ternyata sudah mengetahui siapa Roy sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa dia tidak curiga saat Roy akan pergi dengan uangnya, karena dia sudah mempersiapkan semua itu. Yang lebih mengejutkan dari semua itu, kita akan dibuat tercengang manakala mengetahui bahwa pembuat skenario dari itu semua adalah Stephen. Stephen sudah mengetahui dari awal bahwa Roy adalah Hans Stubb, atau orang yang telah menghancurkan hidup keluarganya. Masih ingatkan perkataan Stephen yang mengatakan bahwa Hans Stubb harusnya dihukum atas semua kejahatannya? Dan inilah jawaban dari pertanyaan Stephen waktu itu. Sebagai balasan terakhir, Betty kemudian mempersilahkan orang yang telah terlibat dalam bisnis Roy terdahulu, yaitu si Pled dan teman dari Brin, untuk melakukan apapun yang mereka mau, dan film pun tamat. Are you gonna hand it over? Are you going to give me my money? Nein.